Ya, pemirsa, kinerja perdagangan luar negeri Indonesia pada bulan Juli 2025 masih mencatatkan surplus hingga 62 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Surplus neraca dagang ini terjadi di tengah PMI manufaktur Indonesia yang masih terkontraksi. Badan Pusat Statistik merilis neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus sebesar 4,1 miliar per Juni 2025. Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus selama 62 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif, sepanjang semester 1 2025, neraca perdagangan Indonesia tercatat mencapai 19,48 miliar dolar Amerika atau meningkat 25% dibanding periode yang sama di tahun lalu. Hingga bulan Juni tahun 2025 ini, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 19,48 miliar US dollar, di mana surplus sepanjang Januari hingga Juni 2025 ditopang oleh surplus komoditas non-migas yang sebesar 28,31 miliar US dollar, sementara komoditas migas masih mengalami defisit 8,83 miliar US dollar. Selanjutnya saya akan merinci neraca perdagangan kumulatif Indonesia menurut negara mitra dagang. Untuk neraca perdagangan total, yaitu migas dan non-migas, 3 negara penyumbang surplus terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 8,57 miliar US dollar, kemudian India sebesar 6,59 miliar US dollar, dan Filipina sebesar 4,40 miliar US dollar. BPS mencatat Amerika Serikat menjadi negara kontributor surplus neraca perdagangan tertinggi dengan total ekspor produk Indonesia ke Amerika Serikat mencapai 14,79 miliar dolar Amerika sampai dengan Juni 2025. Peningkatan nilai neraca dagang Indonesia terjadi di tengah Purchasing Manager Index atau PMI manufaktur yang masih menunjukkan level kontraksi, di mana berdasarkan rilis lembaga pemeringkat S&P Global menyatakan PMI manufaktur Indonesia 49,2 pada Juli 2025 atau masih terkontraksi sejak April 2025. Namun demikian, angka indeks di Juli tersebut lebih tinggi dari posisi PMI manufaktur Indonesia di Juni 2025 yang berada di level 46,9. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, surplus neraca dagang di tengah kontraksi industri manufaktur, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Kemudian sudah bergabung juga Pak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Abdul Sobur, apa kabar? Apa kabar, Mas Pras, Pak Joshua? Baik, Terima kabar kasih baik ya. kami. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Joshua, apa kabar Pak? Kabar baik Mas Pras, apa kabar Mas Pras, apa kabar Pak Abdul Sobur? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Joshua. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan review terlebih dahulu bagaimana Anda melihat kinerja perdagangan Indonesia. Ini surplus terus selama 62 bulan berturut-turut. Tapi dari sisi kualitasnya, Anda melihat seperti apa sih di tengah tantangan tadi yang sudah disampaikan, PMI manufaktur kita sedang mengalami kontraksi. Ya, kalau kita bicara neraca perdagangan memang kita mencatatkan surplus 62 bulan ya. Namun kalau kita lihat lebih rinci lagi, komoditas apa yang mengalami peningkatan, ini masih mengandalkan ekspor non-migas khususnya yang berbasis komoditas ya. Kalau kita melihat di sini dalam beberapa bulan terakhir ini, tren harga komoditas meskipun terus mengalami normalisasi, namun kalau kita melihat dari sisi harganya ini masih tetap relatif tinggi. Misalkan harga batu bara masih di atas $100 per ton, lalu juga harga CPO misalkan ini masih berada di kisaran, kalau kita lihat harga CPO sendiri pun juga masih di atas level rata-ratanya ya, masih di atas $900 per ton, sehingga ini menunjukkan adanya potensi peningkatan dari sisi kinerja ekspor komoditas tersebut. Namun kalau kita bicara tadi berkenaan dengan kinerja, kita tarik dengan aktivitas manufaktur, ya, di mana kalau kita mengikuti surveinya S&P, ini memang betul bahwa permintaan ekspor itu mengalami penurunan ya, karena purchasing ordernya dari ekspor itu mengalami penurunan, sehingga kami menduga ini lebih karena faktor faktor harga yang masih mendominasi. Meskipun kalau kita bicara US tadi, kenapa Amerika Serikat ekspornya masih cenderung meningkat,
ada kemungkinan ya beberapa eksportir ya sebagian eksportir pun juga melakukan front load ya sebelum nanti pengenaan tanggal sudah berlaku di 1 Agustus yang lalu. Ini beberapa bulan sebelumnya para eksportir ini sebelum tarif baru berlaku ini mereka melakukan front load ya sehingga makanya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dan itu saya pikir ini terjadi juga di beberapa negara lain sehingga tapi kita perlu mencermati nanti setelah pengenaan tarif 1 Agustus tentunya ini akan ada dampak dampak dari potensi penurunan ekspor ya khususnya ke Amerika Serikat akibat dari tarif tersebut sehingga kita perlu mencermati nanti di semester kedua ada potensi di mana surplus perdagangan ini pun juga ada potensi mengalami penurunan. Oke, ada potensi mengalami penurunan untuk surplus neraca perdagangan kita. Tapi lebih kepada triggernya ini kondisi global atau karena perang tarif begitu Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya termasuk Indonesia meskipun kita sudah ada kesepakatan di 19% ini Pak Joshua. Ya, saya pikir memang ini dua kombinasi tadi ya, bahwa ada perlambatan global ya. Yang kita lihat juga memang di kuartal 1, kuartal 2, ekonomi Tiongkok masih relatif solid ya, masih di atas 5%. Jadi meskipun memang kita perlu mencermati juga bahwa ada risiko perlambatan ekonomi domestik di Tiongkok akibat krisis properti di Tiongkok ya, sehingga nanti semester kedua pun juga akan ada dampaknya juga kepada permintaan ekspor komoditas CPO dan juga batubara Indonesia. Dan juga lagi adalah terkait dengan tadi ya bahwa akan ada dampak tarif ya bahwa tarif ini kan sudah relatif berlaku di 1 Agustus karena sebelum 1 Agustus yang masih berlaku kan Presiden Trump mengumumkan bahwa tarif minimum yakni 10%. Jadi artinya belum begitu berdampak ya kepada produk ekspor dari Indonesia dan juga sebagian besar negara lain yang mengekspor ke Amerika Serikat. Jadi nanti per 1 Agustus kemungkinan besar ini akan mulai terasa dampaknya. Oke. Nah Pak Abdul Sobur, dari sisi eksportir khususnya dari mebel, kerajinan, Anda melihat surplus neraca perdagangan ini juga terkorelasi positif dengan kinerja ekspor produk-produk mebel dan kerajinan atau bagaimana nih Pak Abdul Sobur? Ya kalau kami di lapangan mungkin sedikit terbalik ya Mas Pras, karena bagaimanapun kan data-data yang kami rasakan itu di lapangan itu ada tekanan cukup besar ya. Pertama mungkin dengan tarif walaupun kita baru 10 dan nanti efektif akan menjadi 19%, tapi di lain pihak juga ada beban biaya yang terus naik, listrik, kemudian upah, juga logistik gitu ya. Sehingga kami menilai bahwa walaupun hari ini dikatakan surplus, sebetulnya surplus yang semu. Kami menilai bahwa surplus itu bukan sejati gitu ya. Bukan merupakan indikator yang mana industri manufaktur itu tumbuh. Tapi kemungkinan besar karena perlambatan terjadi. Perlambatan ekonomi terjadi sehingga apa? Impor kita menurun. Sehingga surplus ini muncul karena impor menurun dan ekspor tidak terlalu tumbuh. Ya. Jadi ada berbeda. Kalau pertumbuhan sejati itu lain ceritanya. Harus dari produk-produk yang kami bangun seperti produk bernilai tambah seperti mebel dan kerajinan ini ya, produk nilai tambah yang secara padat karya menciptakan lapangan kerja yang luas ya. Ini kan mungkin juga ditopang dengan tadi yang disampaikan Pak Joshua, betul tuh ya. Ada komoditas yang masih berjalan di lapangan, terutama dari CPO mungkin ya, batubara dan lain-lain. Demikian Mas. Baik. Nah, lantas dengan kondisi yang seperti disampaikan tadi Pak Joshua, Anda melihat seperti apa? Apakah memang karena ada penurunan dari importasi, apakah ini juga menjadi cerminan dari sisi produktivitas industri di dalam negeri juga yang mengalami sedikit tertahan lah, bisa dikatakan begitu Pak Joshua? Ya tentu kalau kita lihat dari sisi domestiknya, ya selain kalau kita melihat dari beberapa indikator ya, dari konsumsi masyarakat terjadi fenomena rojali dan juga rombongan hanya nanya ya di beberapa pusat perbelanjaan itu mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat memang menurun. Ya, dan kalau kita lebih rinci lagi bahwa purchasing manager index kita, manufacturing kita itu masih terkontraksi, bukan hanya eksternalnya ataupun pasar ekspornya, tapi juga permintaan domestiknya pun juga mengalami penurunan. Sehingga itu yang juga menyebabkan mengapa impor pun juga masih relatif tertahan ataupun masih belum ada peningkatan signifikan. Sehingga memang di satu sisi ini juga menjadi salah satu tanda-tanda indikasi bahwa
kondisi domestik kita ada hal-hal yang harus dibenahi ataupun diperbaiki. Karena kalau kondisinya bahwa PMI manufacturing kita masih mengalami kontraksi dalam beberapa bulan ke depan, tentunya ini menjadi warning alert ya buat perekonomian kita. Baik, industri domestik yang perlu diperbaiki di bagian yang mana? Kemudian apakah ini perlu strategi melibatkan semua pihak begitu dari pelaku usaha, pemerintah dan lain-lain? Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Joshua. Kemudian Pak Abdul Sobur, kita akan jeda dulu sebentar. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini.